Kita akan melanjutkan diskusi kita sains dari pertanyaan PISA kemarin. Menurut kalian yang lalu gimana? Ada tanggapan dulu nggak? Oke atau terlalu sulit atau gimana? Atau fine-fine saja? Atau gimana? Atau mungkin mau diskusikan proyek PR di sekolah? Open-open saja ya. Tapi saya mau menuntaskan dulu yang dari PISA ini. Oke, share. Nah, tadi. Ini dia. Sudah tayang? Slope phase investigation. Apa? Dalam bahasa Indonesia berarti ini artinya? Investigasi muka bengkok. Investigasi muka miring. Muka miring masih begini dong? Enggak ya, ini investigasi bidang miring ya. Ya, ini karena kalau kalian dari gambar, berarti ini ada slope, ada bidang miring ya, permukaan miring. Nah, ini ada dua begini, berarti yang tengah ini namanya areanya apa nih? Yang di antara dua lereng ini, namanya apa? Area di tengah ini? Valley. Lembah. Atau? Lembah. Ya. Oke, nah, investigasi. Ini tentang sains ya. Nah, ada kelompok siswa mengamati perbedaan yang dramatis dalam vegetasi. Apa itu vegetasi? Nah, ini kata dalam istilah sains, biologi. Apa itu vegetasi? Pernah dengar istilah ini sebelumnya? What is vegetation? Nah, ini vegetation in English. Bahasa Indonesia, vegetasi. Apa itu? Hal-hal terkait jenis tumbuh-tumbuhan ya. Vegetasi hutan. Nah, berarti jenis-jenis tumbuhan apa saja yang ada dalam hutan. Vegetasi taman kota. Nah, tanaman-tanaman apa saja yang ada di taman kota. Nah, itu namanya vegetasi. Nah, di sini dilihat ada slope A, slope B, vegetasinya beda. Di mana lebih rapat, di mana lebih banyak? A. Artinya vegetasi di A lebih banyak. Ya. Lalu lebih hijau, lebih banyak, lebih hijau di slope A daripada di slope B. Lebih hijau di lereng ya, katakan lereng ini, slope in lereng ya. Lereng A lebih hijau dan lebih banyak tumbuhannya. Nah, itu ya dari gambar. Nah, siswa-siswa itu menyelidiki atau menginvestigasi kenapa bisa beda. Nah, itu pertanyaannya. Kenapa bisa beda? Di A lebih hijau dan lebih padat, sementara di B jarang-jarang tumbuhannya. Nah, di sini apa yang dilihat faktor-faktornya pertama adalah solar radiation, jadi radiasi sinar matahari. Yang kedua, kelembaban tanah, soil moisture. Yang ketiga, curah hujan. Jadi solar radiation itu seberapa banyak sinar matahari yang jatuh di permukaannya, lalu seberapa basah, seberapa lembab tanahnya, dan juga curah hujan. Nah, tiga hal itu yang diinvestigasi. Paham ya, tiga hal itu ya? Coba tentang matahari. Apa fungsinya matahari bagi tumbuhan? Fotosintesis. Bagus ya, fotosintesis. Dengan fotosintesis, maka kita bisa makan sayur, bisa makan beras, bisa makan buah-buahan, lalu kalian bisa bertumbuh menjadi anak sehat, anak yang pinter gitu ya, karena dari tumbuhan. Lalu kelembaban, ya ini untuk menjaga, karena kalau tumbuhan kering itu berarti dia akan cepat layu ya.
Kalau pagi-pagi mungkin kalau di rumahnya ada rumput atau halamannya ada rumput, biasanya itu lebih basah ya, lebih lembab ya. Lalu yang terakhir curah hujan, yang menyangkut kebutuhan air bagi tumbuhan. Oke, nah itu pendahuluannya, pengantarnya. Nah, sekarang ke bagian pertanyaannya. What is the question? Nah, ini. Kalau lihat gambar, sekilas kalian paham nggak? Apa maksud gambar yang sebelah kanan? Alat-alat pengukur curah Bagus, ya. lainnya. Ya, Daraka kelas berapa? 6. 6. Di sekolahnya ada lab. Pernah main di lab? Mengukur dengan Ada. alat. Pernah Sekolah mengukur nggak punya apa? lab. Pernah Sekolah ke nggak lab punya apa? lab. Oh, sekolah nggak punya lab. Tapi kamu pernah Rumahnya di rumah, labnya di rumah? nggak ada. Di rumah juga. Ya kan kita udah punya lab kemarin. Apa lab kita? Belajar fisika magnet kemarin? Listrik magnet? Pet. Mas, Pet. pet. Ya. Dia itu lab sekaligus hewan apa sekaligus peliharaan kita kan, pet kan. Iya. Oke ya, Pet bercanda ya. adalah hewan peliharaan. Iya, pet kan. Tapi kalau buat kita buat main-main sains kan, pet itu kan. Ya, peliharaan kita. Oke, kembali ke layar. Ya ini alat-alatnya untuk menginvestigasi, untuk menyelidiki. Nah, ini yang atas ini yang hitam adalah untuk mengukur radiasi sinar matahari. Nah, kalau namanya mengukur pasti punya satuan. Nah, ini satuannya, mj per meter persegi, megajoules per square meter. Banyaknya sinar matahari yang jatuh di permukaan, sunlight. Nah, yang kedua ini mengukur kelembaban tanah, jumlah air, persentase air per volume tanah. Nah, yang ketiga ini kayak gelas ukur, ini untuk mengukur curah hujan. Ya, ini air. Nah, oke. Sekarang perhatikan gambar. Itu alat-alat sudah ditanam di mana-mana tuh. Ya, perhatikan di slope di lereng A, di lereng B, mengukur banyaknya sinar matahari, mengukur curah hujan, sama mengukur kelembaban tanah. Nah, sekarang pertanyaannya nih yang di sebelah kiri. Dalam menginvestigasi perbedaan vegetasi di antara kedua slope, kenapa siswanya menempatkan masing-masing dua alat ukur? Di slope A ada dua pengukur kelembaban tanah, di slope B ada dua pengukur radiasi matahari, dan juga Supaya lebih dua akurat. apa, Daraka? What is your answer? Supaya Supaya apa? Sebagai lebih akurat. perbandingan. Ah, bagus sekali ya. Akurat. Apa itu akurat? Tepat. Tepat. Nah, ada satu istilah lagi yang dekat. Satu lagi namanya istilahnya presisi dalam pengukuran. Nah, beda atau sama? Akurat dan presisi. Sinonim, Pak. Waduh, pakai istilah bahasa. Siapa sinonim itu? Apa itu arti sinonim, Alfonso? Beda beda kata tapi sama arti. Oke, beda kata sama arti. Setuju dengan Alfonso, teman-teman yang lain? Iya, beda kata sama makna. Oke, let me show you something ya, picture related to this one. Saya tunjukkan sebuah gambar untuk membedakan akurasi dan presisi. Oh. Oh. Oke. Nah, ini. Saya perbesar dulu. Kalau enggak, saya download dulu ya.
Saya tunjukkan. Ya, ini salah satu hal penting dalam pengukuran di IPA ya, di Science, soal akurasi dan precision. Nah, tadi Alfonso sudah berkomentar, itu sama sami mawon, sinonim. Nah, sekarang muncul gambar kan di layar adik-adik ya. Nah, Betul. oke. Coba kalian perhatikan dulu secara gambar, bisa paham nggak dari gambar akan sesuatu hal tentang akurasi dan presisi. Secara gambar yang kalian lihat, kalian bisa dapat sesuatu nggak? Iya. Apa Daraka? Apa komentarmu? Kalau high accuracy itu dia tempatnya, yang tepat itu tempatnya. Kalau presisi itu dia kepadatannya. Padatan sama tempat. Padatan dan tempat. Ada pendapat lain? Terima kasih ya, Daraka. Ada pendapat lain? Kalian tahu yang permainan itu nggak? Yang lempar panah, namanya apa itu? Apa sih namanya? Yang ke tembok? Itu nggak sih? Bull's eye. Ya, itu. Dah. Ya. Dart, ya, dart. Dadar. Dart. Nah, dart itu kan ada patokan bahwa kalau ke tengah nilainya gede kan? Ya, sangat besar. Besar. 100. Nah, itu berarti kalau kita tepat mengarah ke tengah, nah berarti itu soal akurasi. Jadi ada acuannya, ada yang ditargetin. Akurasinya tinggi. Kalau tadi istilah presisi itu kalau soal kerapatannya itu. Iya. Iya, tadi istilah Daraka ada tempat. Jadi kalau akurasi bicara ada acuannya. Ya. Ya, seberapa dekat, seberapa akurat nembak atau dart kita. Nah, itu. Jadi yang ini high accuracy, low precision. Nah, dia kenapa high accuracy? Karena dia ngumpul di area yang tengah, target utama kan? Area yang tengah tapi nggak rapat. Tapi nggak rapat, renggang, presisinya rendah. Presisi yang rendah. Nah, kalau yang sebelah kanan udah akurasi tinggi sama presisinya juga tinggi, rapat, ngumpul. Nah, kalau yang bawah presisi tinggi, ngumpul tapi tempat yang salah. Nilai Halo, nggak akurasi. ada. Iya. Nah, lalu yang ini, nah, semua serba nggak akurat, ya nggak presisi. Ya, ini Nah. adalah Keluar dari game. kalau yang sebelah kiri bawah adalah hal terjelek. Ya, keluar Ya, dari game itu mah. kalau semua teman-teman di sini harusnya yang ini ya, high accuracy, high precision. Ya. Keluar. Yeay. Oke, Sekali coba. nah itu tambahan hal kita belajar dari tadi mana ya? Begitulah. Dari yang pertanyaan ini ya. Bicara di sini soal tadi Daraka sudah menyebut kata akurat, accuracy. Oke, sini berarti kita tulis akurasi. Bicara presisi nggak? Bisa ada soal presisi nggak menurut adik-adik? Tahu. Nah, presisi itu bisa aja bisa hal yang salah kan? Ya bisa aja ngukurnya angkanya dekat-dekat, tapi sebenarnya jauh dari yang tepat. Nah, jadi kalau akurasi itu bisa tepat. Kenapa siswa menggunakan dua? Sahabat Ya, berbanding gitu ya? iya. Menggunakan dua alat untuk mengukur instrumen. Yaitu tadi untuk mencari keakuratan data, ya. Istilah kita data akurasi. Karena kita mengambil data itu dengan alat-alat itu, dengan instrumen itu. Biar ada yang akurat gitu loh. Iya. Nanti satunya nggak akurat, satunya Pernah main-main alat ukur gitu kalian selama ini? enggak. Yang real Ukur belum pernah ya? gimana? Meter doang. Tapi jarang. Apa meteran ya? Itu kan Iya, meteran meteran. juga alat ukur, penggaris, Termometer. termometer, apalagi? Termometer. Termometer
Ya kalau kalian demam Oh. kan diukur. Atau yang sekarang yang smartwatch itu kan yang detak jantung, ya kan? Iya. Apa denyut jantung segala macam. Kandungan oksigen. Pernah kan? Ada dulu alat kayak gitu kan? Ya, 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 ya. Nah, itu dia. Alat ukur. Oke, ini clear. Next. Clear, sangat clear. Nah, ini sekarang. Lihat. Ah, Sekarang sudah ada data oke. nih. Di lereng A itu rata-rata sinar matahari segini. Di slope B segini. Banyakan mana? Banyakan yang slope A. B. Iya. Slope B. B. Kalau yang kelembaban B. tanah, lebih lembab mana? A. 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 Terus kalau curah hujan, lebih banyak di mana? Curah hujan lebih sama aja. di A. Sama Ya. aja. Jadi kita simpulkan A itu lebih basah karena curah hujannya lebih tinggi, tapi sinar mataharinya lebih sedikit. Tidak terlalu panas ketimbang yang A, sinar matahari banyak, lalu dia tidak terlalu lembab, dan juga curah hujan juga lebih kecil. Nah, itu data ini, tabel ini menunjukkan. Iya. Nah, oke, di sini ada plus minus ya. Plus minus ini namanya ketidakpastian, uncertainty. Rata-rata gitu. Jadi kalau di sains, di IPA, kita ngukur itu harus dengan rendah hati mengakui bahwa kita bisa salah. Itu prinsipnya. Nah, kita bisa salah ditunjukkan dengan simbol plus minus ini, ketidakpastian. Jadi bisa 3.800 plus 300 atau 3.800 minus 300. Itu range data kita. Nah, biasanya kita mengukur gitu, ada ketidakpastian namanya, uncertainty. Nah, itu adalah value dari seorang saintis. Ada yang mau jadi saintis di sini? Ilmuwan? Dan tidak ada yang mengangkat tangan. Kamu ya, Tristan ya? Bukan. Bukan, tidak. Saintis tahu kan ilmuwan kan? Ya, semuanya juga tahu. Tahu ya, saintis. Ya siapa tahu kan, nanti ada yang mau jadi ilmuwan fisika, ilmuwan biologi, ilmuwan kimia. Ya, rata-rata. Jadi di antara data 3.800 plus 300 dan 3.800. Nah, itulah dia. Nah, oke. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut ini di SMA lah. Tidak pastikan ini. Atau di kuliah. Oke. Sekarang lihat yang sebelah kiri. Nah, di sini dikatakan ada pro kontra ketidaksetujuan di antara siswa yang mengukur ini di sini. Ada 2 siswa. Ya, 2 siswa disagree, tidak setuju soal perbedaan data, terutama kelembaban tanah. Nah, yang siswa pertama berpikir bahwa perbedaan di kelembaban tanah itu terjadi karena radiasi sinar matahari. Lalu siswa kedua berpendapat lain, dia mengatakan perbedaan kelembaban tanah itu dipengaruhi oleh curah hujan. Ya, siswa pertama perbedaan kelembaban tanah karena perbedaan radiasi sinar matahari, yang kedua karena perbedaan curah hujan. Nah, menurut data mana yang tepat? Pendapat siapa yang lebih tepat? Siswa yang ke-1 yang mengatakan bahwa itu karena faktor sinar matahari, atau siswa kedua yang mengatakan itu karena curah hujan? Kayaknya sama deh. Coba, yang mana? Kalau menurut aku lebih betul yang murid kedua. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan itu karena faktor curah hujan. Faktor curah hujan. Oke, ada yang lain? Aku pilih murid kedua. Curah hujan juga dong? Ya. Ya, karena aku sudah Terus? yakin. Oke. Alasannya kenapa? Kenapa curah hujan membuat tanah lebih lembab? Karena kalau kalian lihat data, perbedaan terbesar di mana datanya? Perbedaan Yang perbedaan terbesar Kalau di radius ada di
Sinar radiasi matahari kan? Iya, sol- Nah, kalau yang curah hujan, Betty kan istilahnya apa Betty? beda tipis. Iya. Beda tipis. BT, beda Betty tipis. ya. Beda tipis. Mana yang paling kuat pengaruhnya? Beda tipis atau beda banyak? Banyak. Banyak. Iya. Nah, beda banyak. Dia. Jadi karena Gede, sinar gede materinya lebih banget. banyak, lebih kering dia, lebih cepat nguap. Sementara kalau yang nggak terlalu panas ya nggak terlalu Kalau nguap. yang Jadi lebih kecil itu lebih bagus. iya, jadi sini lebih cepat nguap airnya karena sinar mataharinya lebih banyak. Sementara kalau soal curah hujan dia nggak terlalu berbeda jauh, ya kan? Beda-beda tipis. Nah, ini yang menariknya dari soal PISA bisa menggali rasio nalar kita. Nah, jadi kalau adik-adik ini dunia nyata kalau sering main di luar bisa paham hal seperti ini. Nah, itu yang dites. Jadi IPA itu bukan semata-mata menghafal, tapi memang paham atas masalahnya. Dipraktekkan. Yes. Nah, ini kita awal-awal lah supaya kenalan dengan tes-tes model begini. Ya, IPA itu mudah. Yes. Science is fun. Gitu kan? Ya, maksudku ya itu. Science is fun. IPA lebih mudah daripada IPS. Oh, kenapa bisa begitu, Mak? Mudahnya kenapa? Bagaimana? Menurutku kan IPA itu ya sama-sama banyak hafalan, tapi menurutku IPA lebih seru. Kalau IPS Ya, itu ketat, harus hafalin banyak sekali. ya, Oh. menurutku IPS lebih ke sejarah sih. IPS Ya. itu Senin. kayak ke sejarah, sosial, sedangkan IPA itu ya Ya, Science. pengetahuan tentang alam. Ya, pengetahuan alam dan alam. Namanya aja IPA, ilmu pengetahuan Ah, alam, dan ya, kalau ya. IPS itu ilmu pengetahuan sosial itu loh. Betul dong. Ya. Tapi ilmu itu kan sama-sama ada ilmu pengetahuan kan, Iya. dua. Semuanya Nah, itu juga ilmu sebenarnya pengetahuan. itu namanya sains, itu namanya ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita terjemahkan ada sains alam, ada sains sosial. Itu cuman di Berarti kita sains kadang itu ada dua dong. iya ilmu pengetahuan itu ya ilmu bisa tentang ilmu alam, ilmu sosial. Kalian tahu majalah Quark nggak? Quark. Pernah Ya, pernah dengar? baca nggak majalah sains? Oh, Nggak pernah pernah baca. Lihat tapi gak pernah baca. Oh, Aku pernah. Ya, pernah lihat bukunya. Yang lebih Udah kecil tahu. daripada atom. iya. Saya dulu pernah kerja di sini sebagai penulis Quark. Ya, dulu. Oh. Dari tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, kita sudah selesai soal 3 itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 tentang Meteor. dan Duar. meter. Aduh, meteorit. Aduh, jangan-jangan kita Jadi kalau saya baca meteorit ingat film tabrakan- Transformer kan? tabrakan meteorit apa aja yang jatuh. Transformer 3, sisi gelap Iya. bulan. Sisi gelap, the dark side of moon. Ya. Nah, ini ya, meteor itu kayak ya bahasa sehari-hari disebut Kayak bintang bintang jatuh padahal itu membahayakan. jatuh. Duar. Bintang jatuh. Ini istilah sehari-hari atau ada istilahnya tuh, istilah Jawanya apa ya? Ini meternya ada ya, lupa Jowo. saya. Ada tuh, ntar saya cari tahu. Bintang jatuh. Padahal ini sebenarnya bukan bintang, secara definisi. Apa itu yang Jatuh disebut sama bintang? meteor itu sama gak? Apa itu bintang? Ada yang tahu apa itu bintang? Bintang Definisinya? adalah Matahari. bintik kecil. Ya. Ya, matahari itu adalah bintang. Tapi apa definisi bintang? Matahari adalah bintang, tapi bintang Iya, itu matahari sama itu bintang. bintang. Bintang itu adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Ya. Jadi dia terang. Iya. Ada yang terang, ada yang agak redup juga. Kita ini tinggal di namanya apa? Planet kan. Iya, planet. Planet itu bukan Planet. bintang karena dia tidak memancarkan Emang cahaya sendiri. alien. What the? Nah, ini lebih tepat adalah batu. Batu yang jatuh karena gravitasi bumi, ditarik bumi, lalu bergesekan dengan atmosfer sehingga membuat percikan seperti ini. Tapi batunya itu jatuh dari mana? Dari langit, dari angkasa, luar angkasa, ketarik bumi, lalu bergesekan dengan atmosfer. Nah, gesekan itu membentuk pijar-pijar ini, kayak ekor-ekor ini.
Mungkin yang lagi di Mars sama Jupiter itu kali ya. Nah, ini bisa habis di angkasa atau Sama komet itu tidak habis jatuh ke bumi. Nah, ini yang jadi batu jimat, batu keramat. Ada tuh yang nyari-nyari itu. Pak, aku mau nanya, Pak. Ya. Kira-kira bintang jatuh sama komet sama nggak, Pak? Nah, pertanyaannya bagus. Ada bintang jatuh, ada komet. Aku juga ingin bertanya seperti itu. Ini dua hal yang berbeda ya. Oh, Kalau bintang jatuh itu atau meteorit ya, namanya meteorit. Meteor lah. ya meteor. Itu batu tadi ya, bisa segede kepalan tangan, segede rumah, macam-macam ukurannya. Nah, kalau komet itu kayak batu yang diselubungi es, dia selalu muternya itu teratur. Oh, Jadi dia akan lewat bumi, terus pergi lagi, ngeliling-ngelilingin. Jadi dia mengitari matahari juga, seperti planet. oh ya, berarti kayak bintang Beda. jatuh gitu ya. Ini lonjong ya? Cuman memang secara visual tampilan mirip. Ada ekor-ekornya gitu kan, Iya. tapi beda. Meledak. Kalau ada satu komet namanya Halley, dia akan muncul setiap 76 tahun sekali. 76 tahun sekali. Iya. Wow. Berarti cuma saya kita bisa waktu- lihat sekali Saya setahun. waktu kecil, mungkin itu kelas 1 kah atau TK, itu lihat komet Halley. Berarti selama cuma 86. bisa kita lihat sekali sehidup. Soalnya kita Oke. cuma hidup nggak nyampe 100 tahun. Dia pernah Aku muncul pernah- tahun 1986, komet Halley. Akan muncul Oh. kapan? Muncul pada 2071 kalau nggak salah. Muncul lagi. Tambah 76. Berarti berapa tuh? 2000. 2062. Wah, kita masih hidup Usia- guys. Usia Saya hidup usia kalian lama. berapa? Tapi kalau Masih hidup nggak datang kalian? Saya sih udah nggak ada kayaknya. Saya udah nggak ada. Kalian Kalau masih? Pak- kalau Pak 90. aku Kita kan udah- Karena kita doang yang bisa lihat. Gimana tuh? Aku Nah. nggak tahu. Berdoa kalian umur panjang supaya bisa lihat komet Halley ya. Ya Tahun berarti 2006. cuman cucu kita doang yang bisa lihat sama anak kita. Ya udah gitu tuh. Iya. ya kalau aku masih 10 tahun ditambah 40 tahun lagi aku jadi Iya, 50 masih tahun. segar lah. 50 tahun Masih dikurangi 3. Jadi 50 tahun kurang 3 47 tahun. itu ya, ketika masih muda itu. aku saat umur 47 tahun. Iya. Iya. Ya, komet Halley namanya. Iya. 76 tahun sekali. Heli. Kalau komet Kopter. muncul setiap 76 tahun sekali. Iya. Ada komet lain sih, tapi yang paling dikenal adalah Halley. Oke, baik, kembali ke sini. Itu adalah tamu bumi Ya. Hanya muncul 76 tahun sekali. Muncul ke bumi Iya. terus hilang lagi. Hilang lagi. 70 tahun kemudian Apa namanya? muncul lagi, hilang lagi. Aduh. Coba. Berarti Ada kalau itu kita sih. udah tua, berarti kita ya tua. Kita tua. Apa Alfonso? Apa? Orlando? Itu kan Oh, berarti kan tahun 2070-an atau 60-an kan bakal datang. Berarti saat kita udah lulus kuliah dong atau kuliah baru datang. iya. Iya. Makanya ingat ya, dulu pernah muncul di bumi tahun 86. Selanjutnya 2062. Kalian masih hidup. 2062 berarti ya masih muda. Oke, kembali ke sini kita tuntaskan ini. Jadi ini ada batuan yang melayang-layang di angkasa. Ya, kalian sering lihat film-film Transformer itu kan seperti itu ya, kalau lihat keluar angkasa. Ya, meteor jatuh keluarnya Transformer. Oke. Memasuki bumi, ketarik gravitasi, bergesekan dengan atmosfer menjadi meteoroid. Ini panas ya, karena bergesekan, terus berpijar. Nah, biasanya menimbulkan bunyi. Nah, kalau dia jatuh ke permukaan bumi itu membentuk krater, kayak lubang-lubang jerawat, kayak permukaan bulan. Nah, itu karena tumbukan-tumbukan batu itu. Atau kadang ada pasir, ya kawah. Ada pasir, kalian jatuhkan batu, itu akan terbentuk krater. Ya. Atau tepung terigu, kalian jatuhkan gundu, tahu gundu nggak? Atau kelereng? Oh, tahu. Nah, di Tahu. tepung terigu, nah itu akan terbentuk kawah, krater. Ya. Nah, itu dia. Jadi ada yang gunung, ada dalamnya. Itulah ya. Nah, itu Tiba-tiba berubah jadi pengantarnya. Pertanyaannya, ketika meteoroid mendekati bumi,
dan atmosfernya dia akan dipercepat. Iya. Kenapa demikian? Kenapa bisa dipercepat? Gerakannya makin cepat. Karena ada gravitasi pada bumi. Tipis Nah. atmosfernya. Pilihannya yang mana yang tepat dari ini? Yang Full, Mbak. pertama. Tertarik karena rotasi bumi, terdorong karena cahaya matahari, Gak mungkin. tertarik massa bumi, atau tertolak oleh vakum. Nah, ini dua, tarik atau tolak? Tarik. 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 Lah. Nah, Tarik. Kalau ditolak ya tarik. pun akan Iya, menjauh. bener, pasti ditarik Oke, dong. bagus. Nalarnya bagus. Nah, sekarang pilihannya yang ini atau yang ini? Tiga. Yang tiga. Yang C lah. Ya, Meteor is a stretch of the Ya. mass of Reflected. Earth. Ya. Tarik sama masa bumi. tertarik oleh massa bumi karena massa bumi besar, punya gravitasi yang besar. Jadi Gitu ya? semakin dekat semakin besar. Betul. Bukan, semakin besar massanya itu semakin besar gravitasinya. Iya. Jadi gini ilustrasinya. Ilustrasi gini, kalau kalian tabrakan sama orang yang kurus sama orang yang gemuk, mana efeknya lebih terasa? Iya, orang kurus lah. Mungkin Orang kurus karena Yalah, mungkin bisa Bukan. kepental. Gini, kalian ketabrak orang kurus sama ketabrak orang gemuk, yang efeknya lebih terasa ketabrak yang mana? Ketabrak orang kurus. Ya ketabrak Orang orang gemuk, toh. kurus. Kan kita pasti mental kan? Gitu kan? Iya. Nah itu dia. Makin besar massa, makin besar efek gravitasinya. Tapi kalau meteorit jatuh, berarti juga ada gempa bumi dong. Tergantung sebesar apa. Kalau dia masih jatuh besar banget, ya bikin dentuman dong. Boom, gitu. Duar. Tapi kalau dia biasanya habis di atas. Oh. Habis di atas. Mitosnya kalau kalian melihat itu, kalian make a wish. Membuat harapan. Nanti siapa tahu itu bisa terwujud. Gitu. Apalagi kalau ulang tahun. Tiup lilin, selesai deh. Oke, next. A wish. Nah, sekarang ini. Apa efek atmosfer planet dengan jumlah kawah di permukaan planet? Makin tebal atmosfer, maka titik-titik kawah di permukaan planet tersebut karena titik-titik. Meteoroid akan menabrak atmosfer. Nah, ini kita memilih jawaban ya. Nah, tuh. Banyak atau sedikit? Lebih Di sini sedikit harusnya. banyak atau sedikit. Cuma itu pilihannya. Makin tebal atmosfer, tahu kan atmosfer ya? Apa atmosfer? Makin tebal atmosfer itu makin kecil lah, makin dikit. Ya, atmosfer itu apa? Lapisan pelindung bumi. Itu lapisan Ya. pelindung. Bisa. Berupa udara ya, udara. Iya. Udara pelindung bumi. Sehingga kita nggak gampang ditabrak-tabrak meteor karena pasti digesek. Kalau nggak ada atmosfer, waduh, sering Kalau nggak ada terjadi. atmosfer itu kita sering-sering Iya. ditabrak gitu. Nah, jadi artinya apa? Kalau atmosfer makin tebal, maka makin sedikit kan? Iya, makin sedikit. Iya nggak? Iya. Oke, keyword. Viewer. Lebih sedikit. Makin sedikit kawah di permukaan planet karena Kebanyakan meteorit bakal karena Karena banyak udah kebakar meteor karena akan saking tebalnya. Jadinya terbakar more. di atmosfer. Ya, terbakar di atmosfer dan Bagus. menghilang. dan menghilang jadi debu. Dadah, jadi debu deh. Nah, Jadi bagus. debu, tapi Ya. debunya berkilau lah. Oke, itu dia. Sudah paham ya? Bagus. Paham. Nah, sekarang next question. Ya, silakan. Itu bintang jatuh sama harapan terkabul itu maksudnya gimana, Pak? Nah, itu mitos ya. Itu Mitos. adalah mitos yang mungkin ini masih nama- banyak orang Saya percaya. ingat, sangat mistos. Sangat Ini nama misterius. Misterius. saya sudah ingat nama Jawanya bintang apa meteor, bintang kemukus. Gek, 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 gek. Artinya apa? Biarlah. Pernah dengar nggak? Kemukus. Bintang kemukus. Enggak, Ya. enggak pernah. Dan adanya kebungkus. Yang Lintang kemukus ya. Lintang kemukus atau bintang. Iya, aku nggak pernah dengar. Enggak Ya, pernah nggak tahu dengar. dengar. bukan lintang kekukus kan, Pak? Enggak. Lintang Kemukus, kemukus enggak. enak.
Kalau bintang kukus enak toh? Bintang kukus. Bintang kukus. Enak. Oh iya, enak. Sekarang Apa bintang lagi kalau Dikukus. kalau buah bintang lagi. Belimbing. Malah Star- bintang. Bintang. star fruit. Bintang terkukus. Oke, kembali pertanyaan, lihat ini gambar di sebelah kiri. Nah, ini yang disebut crater ya, kawah-kawah. Nah, ini the dark side of moon ini, kawah-kawah ya, Tristan ya. What? Side of moon is A, B, C. Oh, aku paham tentang ini. Sepertinya. Nah, sekarang pertanyaannya, tempatkan krater dalam urutan dari yang urutan meteornya yang membuat ini. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Gimana urutannya? Yang paling besar Tapi- A. A, C, B, A, C, B. A, C, B. A, C, B. A, A, C, C, B. B. Ya, itu dia ya. Ya. Terus, ya kok. bikin urutan kawah dalam urutan Paling tua dan yang paling baru. terbentuknya lebih lama sama yang baru terbentuk. Oke. Yang C. C, yang paling pertama C. Paling tua, yang paling lama terbentuk C. Paling Kenapa lama C? terbentuk. Paling tua C. Dan A. Kenapa? Besar. C. Jadi bicara apa di sini? Kalau lama Sisanya sama ketindihan A. Iya, Cara Baru- geometri. A, ketindihan ya, A. C-nya ketindihan yang A. terlama C kan duluan ya, lalu ketimpa sama Terus setelah A, itu Ya. A. Terus baru ketimpa A, B. B terakhir. lagi sama B. Iya, C. urutan ya. I. Ya, ini common sense ya, logika sederhana. Ya. Bukan BCA. Bukan Ya, basic. udah jelas. Siapa tahu nanti Ya, BCA. Waduh, itu mah BCA. bang. Langsung BCA bang. Ada AB, ACB, BCA, CAB. Ada CBA. BCA online. Bener boleh BBA. Nah, Habis itu tuntas pertanyaan tentang meteorit dan kawah. Kita lanjut pertanyaan terakhir di kita IPA, lanjut yaitu tentang sustainable farming. fish farming. Perikanan. Apa itu? Fish farming. kanan, bro. Perikanan. Perikanan yang sustainable, berkelanjutan. Apa Berkelanjutan. itu berkelanjutan? Ikan. Dan Apa yang itu telah berkelanjutan? dimasak. Apa arti berkelanjutan, sustainable? Berarti tidak terbatas. Ya, jadi dia nggak, Tidak terputus. ya dalam waktu Kita ke waktu ambil selalu diperbarui. Makan, Ya, ambil lagi, makan, karena ikannya itu banyak. banyak, Ya, berarti itu terbatas. ikan apaan? kita nggak ngambil ikan-ikan cereknya kan? Tahu ikan cerek nggak? Apa itu ikan cerek? Apa ya? Yang masih anakan nggak mati. kita habisin. Ya, Iyalah, itu kalau kan. anak kita tunggu besar baru dihabisin. Kalau Iya, dihabisin baru malah pas dihabisin. masih masa anak-anak. Digedein dulu kan. Kocak lah. Makanya kan di jajanan itu oleh-oleh ada baby fish. Iya, ya, ada juga. Baby fish, ya kan? Gorengan-gorengan itu, baby Oh, fish iya. kan? Itu Oh Kak. iya, gorengan-gorengan baby fish. Masa muda mereka masih kecil. Masih Iya. udah pendek aja. Ini namanya uceng. Masa muda mereka. Baru lahir, tumbuh, mati lagi. Oke, ini kita tuntaskan yang ini. Jadi sering makan seafood pasti suka seafood ya. Itu gara-gara kita pemakan seafood, jadi mengurangi jumlah ikan juga, mengancam ikan. Ya, jadi populasi ikan liarnya. Untuk mengurangi kayak gitu, peneliti menyelidiki cara untuk bagaimana caranya memperbesar ikan, bikin perikanan tapi sustainable di empang kali ya atau apa gitu ya. Ikan Nah, ada dua tantangan. Iya. Yang dihadapi, yang ditemukan itu ada dua tantangan untuk sustainable fish farming. Itu pertama, pakan, feeding, pakannya, umpannya. Memberi umpannya. makan. Terus soal bagaimana mengelola air, kualitas air. Ada yang melihara ikan di rumah? Nggak Aquaspace? ada. Nggak ada ya. Nggak. Ikan Cupang, hias biasanya di ini lah. Aku pernah, Gupi. tapi sekarang udah mati. gupi, cupang, saya ada cupang. Ikan badut, ikan Nemo.
Nah, Tapi aku kalau yakin ada yang namanya kayak gitu. ini apa namanya perikanan itu butuh makanan yang sangat banyak ya kan? Ya, karena sangat besar. Ya, butuh makan Jadi besar. membutuhkan biaya yang banyak. Nah, masalahnya adalah sampah dari makanan itu. Ya, makanya kadang kalau di daerah perikanan tuh bau gitu kan, itu karena eh, residu atau sampah-sampah makanan yang terkena turun ke bawah. Tapi Nah, ikan pernah buang air besar gak? ya iya, namanya makhluk hidup kan pasti buang hajat kan, mengeluarkan kotoran dari tubuh kan. Iya, mengeluarkan Nah, kotoran. Tapi ikan nah, makan. nah itu berbahaya juga akhirnya bagi ikan ya, sampah-sampah makanan itu. Apalagi plastik. Iya. Nah, lalu dalam perikanan yang sustainable, lalu ada aliran air yang bagus. Jadi makanan, aliran air. Air Nah, laut kalau biasanya bagus. Kalau di nah kalau Jawa aliran ya. air bagus, maka sampah-sampah sisa-sisa itu bisa mengalir, tersirkulasi, nggak mengendap dan jadi nggak bagus buat ikan. Nah, itu idenya ya, gimana air terus mengalir karena namanya farming, kayak ini peternakan ayam. Nah, selalu dikasih makan kan ya, terus Iya, bau gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira diskusi. Nah, iya. itu pengantarnya, lalu pertanyaannya. Yo, apa itu? Coba lihat-lihat baik gambarnya, skema Sistem apa gambarnya. ini? Ini sistem perikanan ya. Oh iya, filter, terus filter lagi, filter lagi, filter lagi. Ada 4 filter. Sampai kotorannya hilang. Ya, Kotor yang mengalir. diambil. Ya, terbuang dan mengalir. Ya, dari di sini pakai banyak filter ya, filter, terus ada mikroalga di sini. Oh ya, pengambilan air dari laut, terus balikin lagi ke laut. Tapi ikan atau sesuatu begitu yang nggak bisa masuk kan? Maksudnya masuk gimana, Orlando? Kayak ikan, kepiting. Oh, Kak, maksudnya bisa masuk ke Ya, laut. mereka anggota di kolam ini, ya di tangki-tangki ini. Oh, Tapi Nah, ini dia. mereka nggak bisa berarti pembatasnya itu si filternya itu dong. Iya. Nah. Ya, jadi desain kolamnya seperti ini perikanannya. 3 Ada kolam. tiga kolam besar. Lalu ada ini kolam ikan air asin ya, air laut ya. Oh iya, asin. Dipompa dari laut. Berarti kalau kita minum kita juga keasinan. Gak sengaja minum. Oh my God. Seketika setelah aku berbicara dan guru pun keluar. Ya, apa ya? Mungkin teacher Aswin tidak mau dengerin. Terasus mana? Teacher Aswin baru aja keluar. Setelah aku selesai berbicara Sampai. loh. Baru selesai bicara, berkelit. Padahal ini masih 46 loh. Iya, tahu kenapa. Ya. Masih Konektornya 46 mati nih guys. kali atau jaringan error? Bermasalah. Oke guys, tolong diam. Kita tenang saja. Mungkin karena jaringannya. Tapi kalau memang dia teacher Aswin gak muncul terus, nggak muncul dari tadi, ya sudah termasuk koneksi yang tidak bagus. Harus nunggu sampai 19.00. Mungkin teacher Aswin tidak sengaja tekan Alt F4 di Zoom. Atau mungkin kita Sebelumnya udah sengaja mencet live. kali sampai jam 7 malam. Bilek setelah jam 7 malam. Maaf semuanya, saya telat. Tiba-tiba. Ternyata Berarti yang ada, ternyata nah, kalau jam 7 baru bilang maaf ya, baru datang materinya lanjutin. Nah, jam 7.20 baru selesai. Padahal ada les lagi, masih ada lagi. Bilek seketika. Selesai. Jam 7 baru selesai. Jam 7. Maaf saya terlambat, tadi jaringannya nggak bagus. Seketika. Teacher Aswin ngomongnya pas lagi jam 8. Mati. oh my god. Tapi lebih parahnya lagi kalau jam 7 Yeay, kelas baru tambahan. datang 7.20. Aku nggak joinin. Yeay, Ya. masuk. Yeay, untungnya datangnya tinggal Beri tepuk tangan, akhirnya masuk lagi. pakai Baterai saya tadi drop, sorry ya.
Wah. Kan benar baterai. Oh, drop ya? Ya, Ya, kukira koneksi. Ternyata baterainya drop. Baterai. oke. Habis Baterai tadi udah harusnya- sekarat. Pak, baterainya habis, Laptop Pak. saya udah Baterainya sisa. sekarat. Ini baterainya udah Dikit sisa. lagi aku akan mati. 30%. Bentar, ini Beri tanggung ya, lagi, kita lagi. bahas tentang ikan, peternakan ikan. Ya, kita lagi bahas tentang ikan dan datanya mana ya? Ini someone maybe, oh udah recording ini ya? Iya. Ada yang Oke. jadi host Oke, dan kita lanjut juga- ya. Udah recording, ada yang nerusin. Kita lanjut. Tadi tuh ya, tentang ikan. Apa yang terjadi kalau recordingnya denger suara kita tadi ngobrol. Ya, ngobrol Ini ya, kembali ke sini ada kenapa-napa. 3 Oh, ya, kolam nggak besar. Masing-masing kolam ada filter, ada penyaring. Sampai akhirnya kembali ke, nah di sini nih kembali ke laut ya. Ini N-nya ini. Terus Ini itu 4 gambar di bawah itu apa? Nah, oke sebentar kita Itu sini. ditarik. Ini tujuan dari peternakan ikan ini adalah untuk membesarkan ikan-ikannya. Gak usah di sini lah, Ade. Nah, ini adalah organisme yang 4 ini yang ada di kolam. Mikroalga, rockworms, shellfish, sama marsh Mars grass Ya. itu apa? rumput laut. Oh, Ya, rumput laut gitu ya. yang Ini sering kita makan itu. ya, semacam itu. Ini ada di setiap kolam. Nah, lalu peneliti harus memutuskan di tangki mana 4 spesies ini, 4 makhluk hidup ini ditempatkan. Worms itu Nah. cacing gitu ya? Nah, ini kalian harus pelajari informasinya. Ini mikroalga ini dia adalah organisme kecil yang membutuhkan cahaya dan nutrisi untuk bertumbuh. Kalau rockworms ini adalah hewan lunak yang cepat tumbuh ketika memakan mikroalga. Nah, dia makannya mikroalga. Lalu shellfish, kerang, adalah makhluk hidup organisme yang makan mikroalga juga dan memakan makhluk hidup kecil lainnya. Lalu oke. Marsh grass ini adalah dia menyerap nutrisi dan sampah-sampah di air. Nah, kita harus menempatkan 4 makhluk hidup ini di kolam-kolam. Nah, di situ mikroalga udah ada. Kolam yang paling terus pertama. Lalu siapa selanjutnya? Makhluk hidup mana? Clue-nya apa? Yang dia makan mikroalga kan? Siapa tuh yang makan mikroalga? Rockworms kan? Oh, Ya. jadi rockworms memakannya. Ya, pemakan mikroalga. Lalu siapa Tapi- lagi? Rockworms juga dimakan sama common soul. Common soul. Ini common soul ini yang ada di terakhir. Oh, oke. Dia makan rockworms. Ya, dia ada di sini. Ya. Kalau shellfish, Tinggal Shellfish. shellfish sama Yang Mars. kedua. Shellfish memakan alga dan juga makhluk hidup kecil lainnya. Berarti dia di sini ya. ya. Nyam. Lagi kebuka, makhluk Marsh hidup grass ini untuk masuk. penyaring. Nah, dia Berarti itu sudah benar. Udah selesai deh. nah, ya seperti ini ya. Dan selesai. Selesai. Belum kayaknya. Oh, belum. Sudah. Ya, kita masih Oh, ini, ada lanjut. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. tentang apa itu. Nah, ini lihat peneliti memperhatikan bahwa air yang kembali ke lautan itu mengandung banyak nutrisi akhirnya. Oh, Nah, apa yang perlu kita lalu? tambahkan supaya banyak nutrisi? more sorry. nutrient. Tunggu, bukan yang itu. Apa yang harus ditambahkan supaya mengurangi masalah ini? Jadi nggak banyak sampah nutrisi kembali ke laut. Marsh grass. Marsh grass ya. Jadi kita harus nambahin marsh grass supaya menyerap Rumput laut. yang lain-lain. Lebih banyak rumput laut. Oke. Betul sekali. More marsh grass, more nutrients.
Nah, lalu prosedur atau cara yang mana Ah. yang membuat pengembangbiakan ikan ini adalah lebih sustainable, lebih berkelanjutan, meningkatkan air yang masuk ke tank. Using field Yang kedua, kan meningkatkan nutrisi yang dimasukkan ke tangki, ke kolam, menggunakan filter yang bisa menyaring organisme. Atau yang terakhir, menggunakan filter. menggunakan sampah untuk menghasilkan organisme yang dapat memutar pompa. Berarti yang mana yang make sense? Yang menurut aku ya C. C ya? C. C ya? C. C. Semua Ini make menjawab sense. C. Ya. Ya, berarti jawaban kita semua adalah C. Ya, berarti kalian semua sudah Ya. pandai ya. Berarti jago-jago nih nalar IPA-nya. Apa dapat yang lain? Habis. Habis juga waktu kita pas precisely. Nah, itu namanya Ya, presisi itu ya. 53. 7 Ya. menit lagi kita akan mulai pelajaran baru. Apa tuh? Pelajaran apa? Aku lupa. Apa ya? Mandarin. Ini nggak ada hari ini. Bukannya setelah ini Korea ya? Bisa kali ini. Bukan. Bukan ya? Bukan Korea. Bukan Korea. Hari ini nggak Apa ada. ya? Hari ini nggak ada jam 7. Hah? Nggak ada jam 7. Emang nggak ada jam 7? Oh, nggak ada. Nggak ada. Tuh no 7 PM Korean of Ma'am Samira class. Tuh, oh ya, aku Yang nggak bisa punya. minta kan Aku hari nggak masuk grup nggak ada. pribadi, aku nggak tahu apa-apa. Sudah saya save ya. Nah, supaya Ya. data siapa yang hadir sore Jam ini. 7. Mungkin tidak ada. Ini 22 Maret ya. Mark malah seneng. Senang kenapa? Real. Karena dia menari kalau nggak ada jam 7. Kalau jam 7 nggak ada kelas. Oke. Sampai jumpa. See you next time. Tetap semangat belajar ya. Yeay, see you, Bye. see you. Ya. Makasih Pak. Berarti ada jam keempat atau enggak ini? Ada jam 7 enggak ini kelasnya? Kayaknya enggak. Nggak ada. Kosong. Ya, kosong. Lah, Tunggu apa? Eron baru masuk. Kamu dari mana, Eron? Aku lupa. Bawa bel. Hah, Kamu dari mana? kali. bawa bel. Apa jangan-jangan si Elon salah lihat waktu kali, dipikir jam Jam segini baru dia masuk. Padahal kelas udah selesai loh. ini jam berapa ini? Itu nggak ada kelas jam 7. Ya, bisa nggak recordingnya di stop dulu? Siapa yang Gimana nih? Yang Si Cetihon Elon ini salah lihat jam nih. Salah inget jam. Jam 7 dipikir. salah inget jam. Jam 7